Kabar gembira terus menghampiri dunia olahraga kita setelah Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa menyala di sirkuit Jerez di Spanyol, Angel Nieto, di mana Veda Ega Pratama dari posisi ke-17 merangsek ke depan melewati 11 pebalap lainnya, finish di posisi ke-6 di Moto3 yang mengukuhkan dirinya di posisi ke-6 di klasemen sementara di MotoGP di Moto3 ya, dan kemudian menjadi yang teratas di klasemen antara rookie di sana di Moto3 ini. Dan kemudian bagaimana Ramadipa pebalap kita yang bertanding atau bertarung di Red Bulls Rookies Cup, lebih dahsyat lagi ya, di seri keduanya di race kedua di Jerez itu berhasil merangsek dari posisi ke-17 bablas menjadi juara dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian kabar baik juga datang dari dunia sepak bola ya, setelah sebelumnya Martin Pas mencatatkan clean sheet keempatnya selama berseragam Ajax. Kali ini kapten kita Bang J Itzes yang bermain di Sassuolo, pemain termahal Asia Tenggara, yang satu orang dirinya saja itu lebih mahal dari seluruh skuad Malaides Hama Kuning dijual borongan ya. Dia menjadi man of the match di dalam pertandingan melawan Fiorentina di kandang lawan di Stadio Artemio Franchi, berhasil menjadi man of the match kali ini. Dan kemudian yang sebenarnya kita itu udah nggak cocok sih membandingkan diri dengan Harimau Kuning ini ya. Kapten dari tim Harimau Kuning ini, Dian Kuls, itu mengalami nasib sebaliknya ya. Itu yang digadang-gadang, yang dikatakan Indonesia iri gitu. Kalau kita baca berita-berita mereka itu sering membanding-bandingkan dengan Justin Hubner yang juga dulu bermain di Cerezo Osaka ini. Tetapi dia dengan tegas balik ke Wolverhampton Junior ketika tidak mendapatkan bermain, dan sekarang menjadi mantap posisinya itu di Fortuna Sittard Belanda ya. Ini apa yang terjadi dengan Dian Kuls? Berkebalikan dengan J Itzes yang bermain di Liga Top Eropa Serie A, ini bermain Liga Asia, ini di Liga Jepang. Kapten dari Malaides ini membawa kesialan bagi timnya ya, masuk di menit ke-78 dan kemudian dia itu menjadi penyebab kekalahan timnya itu mencetak gol bunuh diri gitu. Bagaimana ceritanya? Mari kita lanjutkan setelah lagu berikut ini. Nampaknya channel YouTube Indonesia yang hina-hina negara Malaides akan segera padam. Jadi sebenarnya macam nih bro, you mess with wrong person. Salah orang you cari pasal. Aku sama YouTube nih rapat lah, ada connection. Di layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana. Kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Ya, assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para penonton setia channel ini. Channel yang kalau kita mengacu kepada ungkapan atau
omong besar atau kongtainya si Butang Follow ya, seorang pengemis online yang menjual hoax sebagai dagangan utamanya itu berkedok ke kreator konten asal Malaidesh. Ini seharusnya sudah tutup sejak beberapa minggu yang lalu. Karena apa? Karena si pengemis online ini yang kulit mukanya itu setebal kulit badak ditambah betoncor 1,5 bata ini yang berkali-kali terbukti menipu, berkali-kali terbukti menjual hoax, tapi tetap dengan ketebalan kulit mukanya itu maju tak gentar meski sudah dihina-hina oleh para penonton Indonesia, tetap cari makan dari netizen Indonesia yang mengatakan saya itu rapat dengan YouTube ya, punya koneksi dengan YouTube, connection kalau bahasa mereka itu, yang kalau saya tidak meminta maaf kepada bangsa penipu Malaidesh yang 27 LSM-nya itu menargetkan Indonesia dengan propaganda-propaganda buruk, dengan propaganda negatif ini, ya negeri Malaidesh tentunya, maka channel ini katanya akan dia tutup ya, karena dia rapat dengan YouTube tadi ya. Tetapi sampai saat ini channel ini masih sehat walafiat ya, kalaupun beberapa hari itu tidak muncul ya karena itu biasa ya, seperti penonton channel ini sudah paham, tentu saja karena saya tidak menjadikan YouTuber ini sebagai profesi, ini hanyalah pengisi waktu luang saya ya. Kalau saya ada waktu luang saya akan merekam video, kalau ya sibuk dengan kerjaan ya sudah saya tinggalkan ya, makanya beberapa minggu ini absen. Tetapi channel ini nggak kemana-mana ya, dan saya tidak pernah dan tidak akan pernah meminta maaf tentu saja kepada kaum Melayu, mula-mula darat di negeri Malaidesh ini, tentu saja tidak mungkin ya, karena channel inilah channel kontra narasi gitu. Tetapi meski channel ini masih sehat, yang kocaknya kita lihat ya, mula-mula darat atau Melayu di Malaidesh ini tipe M, itu sampai hari ini percaya kalau channel ini udah nggak ada gitu. Padahal begitu mudah diverifikasi, tinggal datang ke sini lihat channelnya masih ada. Tapi mereka itu lebih percaya hoax daripada fakta. Mereka percaya channel ini udah nggak ada gitu ya. Dan kita ingat kemarin sampai ada yang mend-DM saya itu nanya kapan minta maaf sama Malaidesh gitu. Sampai sebegitunya mereka ya. Tapi apa boleh buat, karena memang mereka ini memang bangsa yang sebenarnya itu belum layak hidup di zaman modern sekarang ini ya. Cara berpikirnya dan kemudian tingkat kecerdasan yang mereka punya itu baru cocok untuk kehidupan masa primitif dan peradaban di dalam goa sebenarnya. Tetapi dipaksakan di zaman modern ini. Dan seperti biasa juga tidak lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada bangsa penipu ini ya, pemalsu dokumen. Ya siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Malaidesh dengan IQ 15 ringgit dan otak sekecil kacang seperti ikan mola-mola. Ya, sebagaimana kita ulas di awal video tadi, bahwa memang berita gembira terus datang ke Indonesia gitu ya. Jadi doa dari Amin Zulkarnain, seorang netizen Malaidesh dulu, mempermalukan Indonesia semalu-malunya itu berbalik kepada mereka ya, itu berbalik kepada mereka. Dan akhirnya sekarang kita lihat, kemarin kita itu dibuat euforia di Indonesia ini di dunia balap. Bagaimana tidak, Veda Ega Pratama yang asal Gunung Kidul, dan kemudian juga Muhammad Kiandra Ramadipa yang juga dari Jogja, dari Sleman ini, keduanya itu membanggakan Indonesia di sirkuit yang sama di Spanyol, di sirkuit Jerez, Angel Nieto. Itu Veda Ega Pratama yang sebelum diremehkan, ditertawakan ya, dirujak oleh orang-orang Malaidesh karena memulai start dengan buruk ya, ketika tampil di kualifikasi itu sempat crash ya, dan kemudian tidak lolos ke kualifikasi kedua sehingga harus memulai laga dari posisi ke-17, sementara pebalap kebanggaan mereka ya, si di Green Jepun KW3 Hakim Danis itu start dari posisi ke-10. Tetapi hasilnya di race ini Veda Ega Pratama berhasil melewati 11 pebalap di depannya itu untuk mengklaim posisi ke-6 ya, posisi ke-6, dan membuatnya juga naik satu peringkat di klasemen dari posisi 7 ke posisi ke-6, menggusur Pini ya. Pini yang juga pebalap dari Honda turun ke posisi ke-7, sementara pebalap Malaidesh Hakim Danis itu sesuai dengan nomornya, dari 10 itu naik ke 13 sesuai dengan nomor sialnya gitu. Nah, kemudian kita di sini membahas sepak bola, kebahagiaan di balapan ini juga menular ke sepak bola ya, meskipun tidak bermain itu timnya Calvin Verdong.
itu mendekati zona Liga Champions gitu ya. Dan seperti saya sampaikan juga, Martin Pas itu mengukuhkan posisi Ajax di posisi keempat di Liga Belanda dan kembali mencatatkan clean sheet, melakukan 3 setidaknya save di pertandingan melawan NAC Breda ya. Tim yang mungkin paling dibenci oleh fans sepak bola Indonesia kali ini karena membuat ulah dengan menuntut Dean James di sana yang membuat Passportgate yang kemarin itu dikalahkan oleh timnya Martin Pas, Ajax Amsterdam ya. Nah, dan yang paling menggembirakan ini kita lihat bagaimana kapten kita, Jay Itzes, itu menjadi man of the match di pertandingan melawan Fiorentina ya, di pemain Sassuolo ini menjadi man of the match di laga melawan Fiorentina. Bukan tim kaleng-kaleng ya yang dilawan ini, tapi Fiorentina, salah satu tim legendaris Italia gitu yang melahirkan Roberto Baggio, kemudian tentu saja Batistuta yang di sana menjadi legenda, Rui Costa dulu, dan juga kapten dan juga kiper legendaris Inter Milan yang juga asalnya dari sana. Ya, Francesco Toldo dulu dari Fiorentina ini. Nah, tim ini yang ditahan seri oleh Sassuolo dengan skor 1-0 dengan skor 0-0, dan kapten kita Jay Itzes ya, pemain termahal di Asia Tenggara ini, yang satu Jay Itzes ini lebih mahal dari seluruh skuad Hama Kuning Harimau Malaya. Ya, Hama Kuning ini yang kalau dijual borongan pemain itu nggak bisa membeli satu kapten kita ini. Sebegitu nilainya kapten kita ya, Jay Itzes ini. Dan inilah menjadi man of the match di sana ya. Itu menunjukkan bagaimana kualitas tim Indonesia ini, bagaimana nama kita sekarang berkibar di dunia sepak bola ya, berkat pemain-pemain diaspora kita ini yang saat ini masih bertahan di Eropa ya, terutama ya kapten kita yang sangat membanggakan, Jay Itzes ini ya. Dan ini pemain yang betul-betul tulus membela Indonesia, kita lihat ya. Dengan kualitasnya saat ini sebenarnya Jay Itzes ini masih sangat mungkin bisa dipanggil oleh timnas Belanda gitu ya, untuk sebagai pelapis dari Virgil van Dijk mungkin. Tetapi dia memilih Indonesia. Inilah kapten kita ini, luar biasa sekali. Nah, kemudian hasil sebaliknya itu diperoleh oleh kapten timnas Malaides ya, dari kapten dari Hama Kuning ini, Dayan Kuls, yang begitu mereka bangga-banggakan karena bermain di Cerezo Osaka, sukses di sana ya, dibanding-bandingkan dengan pemain Indonesia. Tetapi apa yang terjadi kita lihat ya, awal-awalnya dulu itu reguler dia itu bermain di Cerezo Osaka ini sebagai starter, sama seperti ketika Sandy Walsh dulu ya. Ini hanya bermain di tim Asia yang nggak sebanding lah dengan Serie A di sana ya. Di Serie A kita lihat tadi Jay Itzes itu turun dari menit awal selama 90 menit dan menjadi man of the match. Apa yang terjadi dengan kapten dari Malaides ini? Jadi dia di Cerezo ini bahkan tidak masuk starting line up. Tidak masuk ke starting line up gitu, dia memulai dari pertandingan dari bangku cadangan di situ. Nah, di pertandingan ini ketika Cerezo Osaka sama posisinya dengan Sassuolo, itu mereka itu tandang ke Sunfresh Hiroshima. Ya. Nah, di dalam pertandingan ini itu di menit ke-12 Cerezo Osaka yang bertindak sebagai tim tamu ini itu sudah unggul melalui Andrade ya, melalui Andrade itu unggul 1-0 sampai berakhirnya babak pertama itu mereka tetap unggul. Di babak kedua mereka itu tetap mempertahankan hasil tersebut ya, tetap unggul dengan skor 1-0 tersebut sampai malah petaka itu datang ya. Biang sial kaptennya Malaides ini, Dayan Kuls, itu dimasukkan di menit ke 78 ya. Dan tidak perlu lama ya, cukup 8 menit berada di dalam lapangan, kapten dari Malaides ini langsung memberikan kesialan bagi timnya gitu, yang sudah unggul 1-0 tadi, dengan masuknya Dayan Kuls, dia mencetak gol, tapi bukan ke gawang lawan, melainkan ke gawangnya sendiri gitu. Alhasil skor pun berubah menjadi 1-1 gitu. Nah, kemudian pertandingan berlangsung sengit, menit ke-91 itu malah Sunfresh Hiroshima itu mendapatkan penalti ya, dan kemudian berhasil dikonversi menjadi gol. Tim Cerezo Osaka yang sebelum masuknya Dayan Kuls tadi sudah unggul 1-0, masuknya dia malah Sunfresh Hiroshima ini remontada
dan skor pun berubah menjadi 2-1 ya. Mereka pulang dengan tangan hampa akhirnya Cerezo Osaka ini. Inilah hasil yang kontras ditorehkan oleh kapten dari dua tim bertetangga ini ya, yang ngakunya itu mereka itu adalah serumpan-serumpun sama kita, tim yang kemarin itu begitu petentengan, begitu sok jagonya ketika menggunakan 7 pemain ilegal, 7 pemain hasil kejahatan manipulasi dari identitas kakek neneknya itu pulang dengan tangan hampa ya. Inilah nasib Cerezo Osaka yang mempekerjakan kapten tim sial, kapten tim penipu dokumen ini ya, yang kong kali kong dengan AFC sehingga tidak mendapat hukuman seperti Timor Leste, tetapi karma sepertinya terus mengikuti oleh tim ini ya, pemain-pemain dari tim penipu ini ya, dari tim yang memang tidak punya malu sama sekali ya, dan rakyatnya pun malah berdoa supaya bagaimana pemain-pemain hasil curian tersebut, pemain-pemain palsu tersebut itu bisa diubah oleh Tuhan itu menjadi pemain yang asli ya, pemain gugur. Itulah cara mereka berislam ya, pemain tim yang oleh para penggemarnya itu mengungkit-ungkit bahwa kita itu memiliki pemain kafir gitu, padahal kaptennya mereka sendiri itu pun adalah kapten kafir mereka ya, yang melakukan bunuh diri untuk Cerezo Osaka. Ya, jadi seperti itu video kali ini dari saya. Nanti kita silahkan pantengin terus video ini. Nanti kita akan membahas pertandingan atau tema-tema lain seperti bagaimana nanti di FIFA Matchday kita bulan Juni nanti sudah dipastikan kita itu akan bertemu dengan Oman ya. Dengan Oman, tim dari negaranya Al-Kaf, musuh berbuyutan dari supporter Indonesia ya, wasit botak dari Oman ini. Dan Oman ini juga adalah negara yang mengalahkan Malaidesh di ronde kedua pra Piala Dunia kemarin dengan skor 2-0 di 2 pertemuan, baik tandang maupun kandang ya. Bagaimana nanti ketika mereka melawan Indonesia, itu kita saksikan nanti sama-sama. Dan sekarang Coach John Hartman sudah memulai memanggil pemain untuk TC, untuk persiapan pertandingan tersebut, sekaligus juga nanti untuk Piala Kaleng Kongguan Isi Rengginang ya, Piala AFF yang akan berlangsung nanti di bulan Juli sampai Agustus ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Oh yeah, di layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana. Kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Lama-lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Seperti etalase yang tampak mulia tapi isinya jauh berbeda, topeng iman jadi pelindungnya. Saat kebenaran mulai bersuara, terbongkarlah daging babi bersertifikat halal yang jadi jualannya. Dulu lantang, penuh percaya diri, sekarang berkelip cari simpati. Ayat dan istilah jadi tameng. Saat logika mulai menekan, bukan lagi soal benar atau salah, tapi bagaimana tetap terlihat benar. Menggiring
yang sangat malaysiawi sekali. Fiil mola mola da molad aiku ililas ringgit bani sarapan. Bukan iman yang salah arah, bukan agama yang jadi masalah, tapi tangan pembuat belakan yang memelintir makna demi lindungi cerita dusta. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami, tapi halal dan judi. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Kebenaran tak butuh topeng suci, tak perlu bersembunyi di balik dalil tinggi, karena yang jujur akan tetap berdiri, meski tanpa panggung dan sensasi. Tapi di Malaydesh yang sesederhana ini adalah anomali.